Adik-adik sudah jelas? Sukses. Jelas Ibu. Formanya siapa untuk kuliahnya? Udah dihubungi itu tapi belum saya catat. Di sini. Apa namanya? Dari dosennya berkaitan dengan topik praktikum ini. Tapi kita juga nanti ada tugas secara umum ya. Tugas besar, jadi ada tugas berkaitan dengan kromatografi kolom. Jadi setelah UTS itu akan ada 2 kali pertemuan lagi, habis itu akan ada tugas-tugas. Nanti tugasnya saya berikan di awal, nanti mungkin bisa formanya menghubungi saya ya. Oke. Untuk format kayaknya hampir sama ya dengan format praktikum, untuk maksudnya ketentuan penulisannya. Oke. Jadi nanti kalian akan ada tugas untuk nanti dibagi. Kalian ada berapa jadinya sekarang? 93 orang ya kuliahnya ya? Jadi Tia? Iya Bu, 93. Iya. 93 itu tugasnya ada topiknya ada 1, 2, 3 jadi ada dua tugas ya, jadi ada 3 topik mungkin lebih baiknya dibagi 10 kelompok aja ya, dibagi 10 kelompok. Jadi satu kelompok itu mengerjakan, misalnya ada yang dapat tugas kromatografi kolom, dari satu kelompok mengerjakan tugas kromatografi kolomnya, kemudian satu lagi nanti membahas tentang jurnal. Tapi yang untuk berupa paper itu yang ini aja ya, yang tugas tentang kromatografinya. Kalau yang jurnal ekstraksi mungkin bisa dibuat kayak review, kalian ambil jurnalnya nanti dipresentasikan seperti itu. Jadi untuk jurnal ekstraksi itu dikerjakan oleh semua kelompok dan tugas per topik ini, jadi kromatografi kolom, kromatografi kertas, dan kromatografi gas itu nanti dikerjakan dibuat seperti paper ya, ikutin format tadi. Kemudian ini ketentuannya sama untuk kuliahnya ya, kita lihat yang paling penting di sini mungkin kali ini kan hadir di ini 15 menit ya, sesuai ini maksimal 15 menit keterlambatan yang diizinkan. Kemudian kehadiran, kalian wajib hadir 70% tatap muka. Jadi adik-adik wajib hadir ya 75%. Jadi kalau total kita ada pertemuan 16 kali pertemuan, berarti 75% dari 16 kali pertemuan minimal kalian harus hadir 12 kali. Baru kalian nanti bisa ikut ujian. Karena itu merupakan persyaratan untuk bisa mengikuti UAS nantinya ya. Kalau kalian nggak di absen sekian kali, maka nilainya itu nggak akan muncul, jadi udah by system seperti itu. Kemudian tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas, tidak ada ujian perbaikan atau remedial ya. Kemudian kalau yang ketahuan menyontek atau bekerja sama itu nilainya E ya, seperti itu. Karena ini sistemnya online, mungkin kita nggak bisa memberikan 2 kali peringatan ya. Kalau kecuali nanti ujiannya berupa essay, jadi tergantung dosennya. Kalau ada yang mau ujiannya essay tapi online Webex, itu mungkin bisa akan diberikan peringatan. Tapi kalau ujiannya berupa Google Form atau ujian lisan, mungkin nggak akan ada, susah untuk memberikan peringatan seperti itu ya. Kemudian apalagi hasil pembelajaran, nanti setelah akhir proses pembelajaran adik-adik wajib mengisi kuesioner ya, seperti biasa ya.
di akhir. Kemudian ini untuk porsi tugasnya, ada tugas pembuatan proposal 25%, yang tadi tugas kromatografi kolom, kertas itu yang merupakan tugas saja, kemudian tugas lainnya. Jadi masing-masing dosen ada memberikan tugas tertentu, itu masuk ke situ. Kemudian ada nilai kuis, ada nilai UTS dan UAS. Seperti itu persentasenya. Kemudian ini untuk skalanya. Untuk jadwal kita pakai satu kelas aja ya. Jadi setiap hari Rabu ya, pada jam yang sama, nanti digabung aja kelasnya antara kelas A dengan kelas B. Jadi gabung seperti ini. Jadi biasa kita dari praktikum lanjut ke bentar ya. Sudah? Jadi dari saya itu ada 2 kali pertemuan dulu, nanti lanjut dengan Bu Nova ya. Berkaitan dengan konsep dasar pemisahan, syarat-syaratnya, dan topik KLT. Nanti ada lagi dari saya untuk kromatografi kertas, kemudian dengan Prof. Gel-Gel, destilasi, rekristalisasi, dan kromatografi gas. Kemudian setelah UTS itu ada dengan Bu Linda. Di Bu Linda ada tentang kromatografi kolom, elektroforesis, dan ada membahas tugas kromatografi kolom. Jadi 3 kali dengan Bu Linda, 3 kali dengan Prof. Gel-Gel, Bu Nova juga 3 kali. Ada UTS dan UAS. Seperti itu untuk jadwal. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini untuk RPS-nya ya. RPS-nya untuk CPL-nya sama ya. Yang kuliah untuk topik yang kita bahas secara umum ada ini. Jadi teknik dasar dan konsep dasar dari metode pemisahan itu seperti apa, kemudian konsep dasar pemisahan dengan ekstraksi, jenis-jenis ekstraksi, pelarut, dan syarat ekstraksi cair-cair, kemudian pemisahan menggunakan kromatografi. Jadi kromatografi itu ada beberapa macam, nanti ada beberapa kali pertemuan ya, ada kromatografi kertas, kolom, kromatografi gas. Kemudian ada destilasi dan rekristalisasi. Ini definisi lagi rencana pembelajarannya untuk sesuai jadwal yang tadi. Jadi ada RPS dulu di awal. Ini beberapa acuan yang bisa kalian gunakan ya. Jadi pustakanya udah ada di sini. Ada link YouTube juga yang bisa Dedek pelajari. Kemudian jadi untuk metode pemisahan ini buku buku yang bisa kalian gunakan itu bebas. Yang penting ada pemisahan di dalamnya. Entah itu buku tentang kromatografi bisa. Yang penting ada disesuaikan dengan topik kuliahnya ya. Karena nggak ada buku yang spesifik khusus pemisahan saja, pasti biasanya dia yang ada tuh pemisahan dan ada kombinasinya dengan kromatografi biasanya, atau buku-buku tentang pemisahan secara instrumental itu biasanya di depannya juga ada teori sedikit tentang pemisahan konvensional seperti itu ya. Jadi ada ekstraksi cair-cair, kemudian pemisahan dengan KLT. Nanti saya ada PowerPoint untuk membahas sedikit tentang masing-masing topik ini. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugasnya ya, mungkin saya bisa sampaikan di awal secara garis besar. Itu kan ada 3, kromatografi kolom, kertas, dan kromatografi apa lagi satu tadi tugasnya? Kolom, gas,
dan kertas 3 ya. Ya, jadi tugasnya itu adalah nanti adik-adik mencari dulu, mencari literatur, bisa mencari referensi e-book ataupun buku hard copy ataupun dari jurnal, buku publikasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Nanti kalian buat papernya, jadi seperti biasa di awal itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuannya apa, rumusan masalahnya, kemudian di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Jadi ada review materi sedikit berkaitan dengan kromatografi kolom. Kemudian di bab 3 mungkin bisa kalian di sana memberikan satu contoh pemanfaatan. Misalnya di bab 2 itu udah kalian berikan contoh beberapa contoh kromatografi kolom itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan apa aja. Kemudian satu kalian bahas sesuai dengan jurnal, itu kalian bahas di bab 3-nya ya, jadi pembahasan. Dan nanti kesimpulan daftar pustaka. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana adik-adik? Terus saya lanjut ke materi sedikit untuk metode pemisahan. Jadi nanti pentingnya kalau metode pemisahan sih biasanya lebih digunakan di preparasi sampel ya. Nah di sini pentingnya kalian juga memahami metode pemisahan yang sesuai. Apakah nanti pemisahan ini tujuannya untuk apa? Analisis kualitatif sajakah atau sampai ke analisis kuantitatif? Jadi kalau dia sampai ke analisis kuantitatif, kita usahakan mencari metode pemisahan yang paling selektif, yang dapat memisahkan dengan baik ya senyawa yang kita inginkan sebelum dianalisis lebih lanjut. Bagaimana adik-adik? Ini mungkin e-book yang lumayan bagus ya, Ahuja Chromatography and Separation Variant, bisa kalian gunakan. Banyak di sana teorinya. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang bisa kalian gunakan juga sudah saya cantumkan di sini ya, yang bisa ada digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa membaca semua referensi artikel jurnal yang terkait dengan topik kuliah kita. Untuk RPS kontrak ada yang mau ditanyakan? Jadi saya harap kalian bisa memahami RPS-nya, karena itu merupakan capaian perkuliahan kita untuk yang pertama ini. Jadi kalian memahami tentang RPS, capaian mata kuliah, harapan capaiannya dalam satu semester seperti apa, dan nanti ada pembahasan sedikit tentang konsep dasar pemisahan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Adik-adik? Oke. Artinya belum ada, Ibu. Oke, saya lanjut ke materi sedikit saja ya.